atau animasi dalam pembuatan promosi untuk DKV UPN. Yang melatar belakangi untuk pembuatan promosi ini adalah karena DKV UPN Jawa Timur yaitu mulai menurunnya minat DKV UPN Jawa Timur. Karena itu kami membuat sebuah video animasi yang tentang ciri khas dari UPN Jawa Timur sendiri, yaitu bela negara dengan memasukkan unsur abdi masyarakat seperti metode keanggotaan dan belajar fotografi, yang dimana itu menjadi satu kegiatan yang sangat identik dengan kata bela negara dan juga sangat tidak eksklusif yang hanya dimiliki oleh DKV Jawa Timur. Dengan harapan ini dapat menarik banyak minat dari mahasiswa baru. Dengan pembuatan video yang berupa animasi, ini akan membuat pembahasan dan diskusi itu semakin menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Next. Untuk selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari pembuatan video animasi ini. Tujuannya, kita akan memperkenalkan program studi DKV UPN Veteran Jawa Timur kepada calon mahasiswa baru, khususnya siswa SMA. Selain itu, video ini juga ditargetkan untuk meningkatkan interaksi di media sosial seperti like, komen, dan share, sekaligus juga menekan biaya produksi karena dikerjakan langsung oleh mahasiswa. Selanjutnya ada manfaatnya. Calon mahasiswa jadi lebih tahu bahwa DKV UPN Veteran Jawa Timur ini salah satu prodi yang aktif dan menarik. Mereka bisa melihat langsung seperti apa isi keunggulan prodi ini dan diharapkan juga tertarik untuk mendaftar. Di sisi lain, proyek ini juga membangun citra bahwa prodi DKV punya konten yang kreatif dan unik serta meningkatkan traffic ke media sosial dan profil resmi prodi. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis resiko dari setiap divisi. Jadi untuk divisi ketua sendiri ada beberapa tantangan yang mungkin akan terjadi. Contohnya antara lain adalah kontribusi tim yang tidak konsisten, munculnya konflik internal, timeline yang molor, atau koordinasi yang kurang efektif, hingga motivasi tim yang menurun di tengah jalan. Solusi yang kami usulkan adalah menetapkan komitmen sejak awal dan rutin melakukan evaluasi. Kami juga membuka ruang diskusi yang netral, mengevaluasi ulang timeline, serta menambah bantuan jika dibutuhkan. Selanjutnya, divisi story writing atau konsep. Masalah utama di divisi ini adalah antara lain itu alur cerita yang terlalu rumit, narasi yang kurang kuat atau ide yang buntu, lalu ketidakseimbangan antara pesan dan hiburan. Solusinya adalah alur perlu disederhanakan agar mudah divisualisasikan. Divisi selanjutnya adalah divisi desain dan ilustrasi. Permasalahan yang akan sering terjadi adalah mungkin diantaranya ada keterbatasan tools pada aspek desain yang tidak adaptif ke animasi, lalu kerusakan alat kerja, gaya visual yang tidak konsisten, hingga visual yang kurang cocok dengan audiens. Untuk itu, kami ingin memilih tools dengan yang ringan dan gratis agar semua anggota bisa ikut produksi. Kami juga berkoordinasi dengan tim animasi, menyiapkan cadangan perangkat, menyimpan data di cloud, serta menetapkan panduan gaya visual yang konsisten berdasarkan hasil riset selera visual remaja. Divisi animasi dan editing untuk tantangannya yang mungkin akan dihadapi adalah durasi produksi yang panjang, risiko file yang korup, software yang berat, revisi yang berlebihan, dan kesalahan teknis yang baru terlihat di tahap akhir. Jadi di sini kami menyajikan. Selanjutnya adalah studi kelayakan proyek. Ada beberapa aspek, salah satunya adalah aspek pasar dan kebutuhan. Calon mahasiswa, terutama siswa SMA SMK, membutuhkan informasi menarik tentang program studi yang akan mereka pilih. Mereka paling aktif di media sosial, jadi promosi dalam bentuk video animasi di Instagram, TikTok, dan YouTube itu sangat cocok untuk menjangkau mereka. Dalam aspek teknis atau produksi, membuat video animasi berdurasi 45-60 detik dianggap realistis dengan alat yang sudah tersedia, seperti After Effects, Adobe Animate, atau software ringan yang lainnya. Durasi singkat ini memudahkan penyebaran di berbagai platform dan menjaga perhatian penonton. Deris dan Dapat dengan menampilkan mahasiswa sebagai kreator dan subjek di konten, video ini terasa lebih otentik. Ini juga bisa memperkuat citra bahwa DKV UPN punya lingkungan yang kreatif, aktif, dan penuh inisiatif. Konsep dalam minggu pertama ada konsep dan naskah membuat ceritanya, dan itu ceritanya di ACC. Setelah itu minggu kedua kita membuat storyboard, minggu ketiga kita merekam voice over, minggu keempat minggu kedua pembuatan storyboard dan perekaman voice over, minggu ketiga adalah pembuatan aset, minggu keempat adalah pembuatan animasi, minggu kelima adalah penyesuaian musik dan voice over dengan animasi. Lalu saat minggu ke-6 ada revisi minor dan editing final animasi. Dan saat minggu ke-7 merender video akhir video animasi.
Dan minggu terakhir itu upload video dan monitoring engagement video. Bisa dilanjut. Yaitu outputnya adalah konsep dan naskah alur cerita yang telah disetujui. Pada minggu kedua, pembuatan storyboard yang telah disetujui, lalu perekaman voice over. Pada tahapan yang kedua adalah produksi animasi, yaitu berdurasi pada minggu ketiga, yaitu pembuatan ilustrasi dan aset visual yang telah disetujui. Pada minggu keempat, yaitu pembuatan animasi utama. Pada minggu kelima, menyesuaikan latar musik dan efek suara dengan video animasi. Pada tahap ketiga, yaitu pasca praproduksi. Pada minggu keenam, outputnya adalah revisi minor dan editing final animasi. Pada minggu ketujuh, yaitu merender akhir video animasi. Lalu pada tahapan yang keempat adalah launching dan evaluasi pada minggu ke-8. Outputnya adalah upload video animasi ke Reels Instagram, lalu memonitoring engagement video. Lalu selanjutnya adalah estimasi biaya produksi, berikut adalah rincian biaya yang dibutuhkan dalam proyek video animasi. Komponen yang pertama adalah pada tim kreatif, yaitu ada scriptwriter yang berasal dari mahasiswa, lalu yang kedua storyboard artist dari mahasiswa, lalu yang ketiga animator juga berasal dari mahasiswa, dan editor yang juga berasal dari mahasiswa. Untuk perkiraan biayanya adalah Rp0. Lalu untuk komponen yang kedua adalah voice talent, detailnya yaitu pengisi suara, yaitu dari mahasiswa juga. Lalu untuk yang ketiga adalah music dan sound effects, yaitu kita akan menggunakan free music. Lalu selanjutnya adalah software dan tools. Kita akan menggunakan lisensi Adobe Creative Cloud. Untuk itu kita menggunakan fasilitas Prodi yang ada di lab di cafe. Untuk selanjutnya ada internet, yaitu pakai data untuk kebutuhan sharing dan mencari aset musik dan sebagainya. Untuk itu biayanya ya sekitar Rp200.000. Untuk melihat keseruan DKV, mahasiswa DKV saat terjun langsung ke masyarakat. Ditunjukkan bagi calon mahasiswa, video ini menyampaikan bahwa belajar desain di DKV UPN tidak hanya kreatif, tapi juga dampak nyata ke masyarakat dan sangat menyenangkan. Untuk storyline alur cerita diawali dari maskot Alan yang menyapa dengan instrumen lagu keseruan dari video, yaitu instrumen lagu ceria. Itu storyline yang pertama, yaitu dengan dialog sebagai berikut dengan durasi waktu 3 detik. Kemudian storyline yang kedua, Alan berjalan lalu menghadap audiens sambil bertanya. Sebanyak 13 detik secara keseluruhan. Kemudian storyline yang nomor 3, latar berubah menjadi mahasiswa DKV UPN Jatim bersama masyarakat. Jadi mahasiswa di sini mengajari teknik. Kemudian yang storyline nomor 5, Alan sedang menjelaskan beberapa dialog sebagai berikut dengan background belakang mahasiswa yang berdiskusi dan ramah tamah bersama masyarakat. Kemudian yang terakhir tentunya dengan persuasif, Alan mengajak para calon mahasiswa untuk bergabung dengan DKV UPN. Visualnya. Kemudian ada Andika Angkata sebagai anggota divisi desain fotografi dengan tugas membuat storyboard visual yang berdasarkan skrip, melakukan riset visual yang relevan, menyusun panduan gaya visual, dan mendesain aset visual sesuai kebutuhan. Kemudian ada Asfia Yusha Imrani sebagai divisi animasi dengan tugas menganimasikan karakter dan objek sesuai dengan storyboard yang telah dibuat, melakukan quality control, menyingkatkan voice over, musik dan animasi, serta rendering dan ekspor final animasi. Kemudian ada Tata Kalita sebagai divisi publikasi dengan tugas membuat strategi publikasi konten sesuai dengan custom di platform, membuat jadwal mengunggah video ke media sosial, dan mengelola interaksi di media sosial. Dua gaya animasi yang sesuai dengan identitas dari Prodi DKV dan isi konten yang dapat dipahami dengan mudah dalam 1 menit. Lalu yang ketiga adalah kualitas visual video animasi, indikator bahasa dan visual yang diminati bagi siswa SMK. Lalu yang keempat adalah ketepatan waktu. Indikator keberhasilannya adalah video animasi diupload sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Untuk kriteria yang kelima, anggaran. Biaya anggaran tidak lebih dari 1 juta. Lalu yang keenam, dampak promosi, hanya interaksi like, comment, dan share pada video Reels Instagram. Yang ketiga, meningkatkan jumlah kunjungan website Prodi DKV. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah animo calon mahasiswa Prodi DKV. Kemudian penutup, promosi yang efektif jadi langkah penting dalam memperkenalkan keunggulan dan identitas sendiri dari Prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur kepada calon mahasiswa, khususnya dari kalangan SMA atau SMK. Melalui platform digital yang menjadi kebiasaan informasi yang menjadi Kemudian penutup, promosi yang efektif menjadi langkah penting dalam memperkenalkan keunggulan dan identitas prodi dari DKV UPN Jawa Timur, tentunya kepada calon mahasiswa dari kalangan SMA atau SMK.
Jadi melalui platform digital, khususnya seperti Instagram, YouTube, ataupun TikTok, dengan menampilkan kegiatan unggulan seperti Mega Dimas dan belajar tipografi dari mata kuliah dari DKV UPN Jawa Timur, kami ingin menyampaikan bahwa belajar di DKV bukan hanya tentang desain, tapi juga berdampak nyata di masyarakat. Seluruh proses ini dari perencanaan, produksi, hingga publikasi dilakukan secara kolaboratif atau kerjasama dari mahasiswa dengan dukungan fasilitas yang tersedia di kampus. Selain itu, jadi ajang penerapan ilmu yang telah dipelajari, proyek ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata dari kami tentunya untuk membangun citra positif di DKV di mata publik. Harapannya, video animasi ini menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara DKV UPN dengan calon mahasiswa, sekaligus meningkatkan rasa ingin tahu terhadap dunia desain. Semoga proyek ini bisa menjadi langkah awal dari konten-konten promosi yang lainnya. Jadi yang lebih fresh atau berdampak dan berkelanjutan. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.